Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Tertulis dalam kitab Lukas 2 ayat 11, kata kunci renungan pada malam ini adalah merayakan bayi. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Terambil dari kitab Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, orang bijak masa kini tidak hanya menyembah bayi Betlehem tetapi juga manusia Kalvari. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Mengapa kita merayakan ulang tahun Yesus dengan cara yang sangat berbeda dengan ulang tahun orang-orang lain? Ketika tiba saatnya untuk menghormati tokoh bersejarah dengan hari yang dikhususkan baginya, kita tidak menganggap mereka sebagai bayi. Kita tidak memajang gambar Abraham Lincoln kecil yang lucu di rumahnya di Kentucky. Ya, kita mengenang Lincoln karena sumbangannya ketika ia sudah menjadi orang dewasa. Akan tetapi, kita layak merayakan Yesus sebagai bayi. Coba pikirkan tentang hal ini.
Ketika dia dilahirkan, para gembala datang untuk menyembahnya. Kemudian, para bijak dari timur memberinya persembahan. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Yesus setelah dewasa. Tetapi tindakan mereka sudah tepat, karena kelahiran Yesus merupakan kejadian yang paling luar biasa dalam sejarah manusia. Betapa mengagumkan, Allah dalam rupa manusia, pencipta alam semesta mengunjungi planet ini. Janganlah ada keraguan untuk merayakan bayi ini pada Natal kali ini. Kagumilah kelahirannya. Terpesonalah pada bayi mungil yang telah menciptakan umatnya. Kemudian mundurlah dalam rasa takjub, karena kisah ini menjadi semakin mengagumkan. Bayi ini kemudian tumbuh dewasa, menjalani kehidupan yang sempurna, dan rela mati untuk menebus dosa-dosa Anda dan saya. Rayakanlah bayi ini dan percayalah kepada Sang Juru Selamat. Begitulah cara untuk membuat perayaan Natal menjadi lengkap. Sujud menyembah Dia. Matius 2 ayat 11 berkata, "Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur." Dalam renungan hari ini, para orang Majus memberikan respons atas kelahiran Yesus di Betlehem. Memang bukan hanya orang Majus yang memberikan respons atas kelahiran itu. Sebenarnya ada dua respons yang kontras dalam merespons kelahiran Yesus ini, yaitu dari orang-orang Majus dan Herodes. Pertama, orang-orang Majus menyambut kelahiran Yesus Kristus. Jika diperhatikan, orang-orang Majus bukan termasuk keturunan bangsa Israel. Artinya, mereka dianggap orang-orang yang tidak mengenal Allah. Menariknya, dalam bacaan ini kita melihat betapa bergairahnya orang-orang Majus ini untuk berjumpa, memberikan persembahan, bahkan menyembah Yesus. Mereka bersuka cita ketika bintang dari Allah itu akhirnya menuntun mereka berjumpa dengan bayi Yesus. Meskipun harus menempuh ketidakpastian di tengah perjalanannya, mereka tetap setia mengikuti petunjuk dari bintang Allah itu. Kedua, Herodes merasa terancam atas kelahiran Yesus. Berbeda dengan para Majus, Herodes malah merasa terancam dengan kelahiran Yesus Kristus. Ketika ia mendengar berita tentang kelahiran Raja Yahudi, ia langsung terkejut. Ia takut jikalau tahtanya berpindah tangan kepada Yesus yang disebut-sebut akan menjadi Raja Yahudi. Ia memperdayai orang-orang Majus supaya mereka mengatakan kepadanya di mana bayi Yesus itu berada, sehingga ia dapat membunuh bayi Yesus. Herodes memang sudah terkenal sebagai raja boneka Romawi yang licik dan haus akan kekuasaan. Sejarah mencatat bahwa dia bahkan tega membunuh istri dan anak-anaknya sendiri demi mempertahankan tahtanya. Darinya, kita melihat bahwa ia menyambut kelahiran Kristus dengan penuh ketakutan dan sebagai suatu ancaman bagi kekuasaannya. Sekarang kita, bagaimana seharusnya kita merespons Natal tahun ini? Meskipun hari ini pandemi bisa saja menggoreskan pengalaman yang tidak menyenangkan bagi sebagian besar kita, tetapi kita tetap dapat merayakan kelahiran Kristus dengan sukacita, karena kelahiran Kristus adalah bukti nyata bahwa Allah menggenapi janjinya dan tidak meninggalkan kita, umat-Nya. Kita harus menyadari bahwa tidak ada hadiah yang lebih manis, lebih indah daripada hadiah yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu diri-Nya sendiri.
Dia adalah hadiah yang mengubah segalanya. Kehadirannya ialah apa yang dibutuhkan oleh setiap orang yang menderita, entah mereka mengetahuinya atau tidak. Maka, sekalipun keadaan kita jatuh bangun di tahun ini, tetapi Allah tetap menaruh pengharapan dalam hidup kita, melalui kelahiran Yesus Kristus. Seperti orang-orang Majus, kita bisa belajar untuk menyongsong kelahiran Kristus dengan penuh sukacita di tengah ketidakpastian dan pergumulan hidup kita hari ini. Karena itu, marilah sujud menyembah Yesus yang telah lahir di Betlehem ribuan tahun yang silam. Telah lahir bagimu Juru Selamat. Hari ini kita merayakan hari lahir Tuhan Yesus di kota Betlehem. Kelahiran Yesus membawa sukacita besar bagi para malaikat, gembala, orang Majus dan kita semua pengikutnya. Pada ibadah dan perayaan Natal ini kita akan diterangi tema, telah lahir bagimu Juru Selamat. Tema ini hendak menegaskan bahwa Juru Selamat dunia dan manusia telah lahir di kota Betlehem. Menarik untuk kita simak bahwa kelahiran Yesus ribuan tahun yang lalu bukanlah berita usang dan berita lama. Karena kesaksian kitab suci mengatakan bahwa kelahiran Yesus itu adalah hari ini. Penulis Injil Lukas mencatat dalam Injilnya bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Artinya, malaikat Tuhan tidak bicara soal kemarin atau besok. Konteksnya adalah hari ini. Juru Selamat lahir hari ini. Timbul pertanyaan kita sekarang, mengapa hari ini? Pertama, agar peristiwa kelahiran Yesus itu bukanlah melulu hanya peristiwa masa lalu, melainkan peristiwa kekinian. Yesus tidak hanya lahir ke dalam kehidupan kita hanya pada masa lalu, melainkan Yesus pun hari ini datang di dalam kehidupan kita. Kedua, peristiwa kelahiran Yesus itu begitu penting sekali kita rayakan setiap hari. Ibadah Natal bisa saja kita rayakan hanya pada bulan Desember saja. Tetapi kehidupan bersama Yesus tidak hanya dirayakan pada bulan Desember saja. Kehidupan dan perayaan Natal itu haruslah setiap hari kita rayakan. Karena hari ini, Yesus lahir di hati, pikiran, perkataan, dan pola tindak kita masing-masing. Ketiga, peristiwa kelahiran Yesus tidak bisa terjebak pada peristiwa kemarin. Pemahaman bahwa Yesus hanya lahir kemarin akan membuat kuasanya berhenti pada masa lalu. Padahal, walau Yesus terlahir ribuan tahun yang lampau, tetapi pemikiran, nasihat, firman-Nya tetap hidup dan berkuasa hari ini. Jika kita berpikir bahwa Yesus hanya terlahir kemarin dan berkuasa kemarin, maka kita akan mengalami kekecewaan dan tidak bisa maju-maju. Manusia akan gagal move on ke level berikutnya. Dengan kelahiran Yesus itu kita pahami hari ini, maka kita akan bisa bergerak maju meninggalkan masa lalu dan akan menyongsong masa depan bersama Yesus. Berita gembira atau kabar baik itu menjadi momentum penting dalam kehidupan para gembala dan tentunya berita gembira atau kabar baik itu menjadi pengharapan bagi seluruh bangsa atau umat manusia di muka bumi. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Pertanyaan lain yang muncul dalam pikiran kita adalah bagi siapakah Yesus itu lahir? Penulis Lukas menulis, "Hari ini telah lahir bagimu." Kata "bagimu" ini harus kita pahami lebih mendalam. Pertama, kata "bagimu" itu menunjuk kepada orang-orang yang mengalami langsung peristiwa itu, yaitu
1. Para gembala. Jadi, Yesus lahir untuk para gembala yang saat itu sedang melakukan tugas mereka, yaitu menjaga kawanan domba. Para gembala membutuhkan juru selamat, sehingga Yesus lahir bagi mereka. 2. Yusuf dan Maria. Walaupun mereka berdua adalah orang tua dari Yesus, namun sesungguhnya Yesus lahir untuk mereka juga karena Yusuf dan Maria membutuhkan Yesus dalam hidup mereka. Kedua, bagimu itu menunjuk kepada orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dengan peristiwa itu. Orang-orang yang jauh dari peristiwa kelahiran Kristus. Siapa sajakah itu? Orang-orang dalam masa Perjanjian Lama. Yesus lahir untuk bangsa Yahudi yang sudah ada sebelum Yesus lahir. Mereka yang sudah meninggal karena beragam sebab, untuk merekalah juga Yesus lahir karena mereka juga membutuhkan Yesus sebagai juru selamat. Orang-orang Yahudi sebagai generasi penerus, Yesus lahir untuk bangsa Yahudi karena Yesus merupakan keturunan Daud. Seluruh bangsa, Yesus lahir bagi seluruh bangsa, artinya sesungguhnya semua bangsa membutuhkan Yesus. Itulah sebabnya Yesus sebelum ia naik ke sorga dia memberi perintah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. 4. Bagi manusia berdosa, menurut catatan dalam Alkitab menegaskan bahwa semua manusia sudah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Jadi, tidak ada satu manusia pun di kolong langit ini yang tidak membutuhkan Yesus. Dengan demikian, Yesus lahir bagi semua orang, karena semua orang membutuhkan juru selamat. Kelahiran Yesus ini penuh dengan makna karena Yesus adalah juru selamat. Kata "juru selamat" artinya Yesuslah yang menyelamatkan kita secara sempurna dari segala dosa dan konsekuensinya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, jadi Yesus menyelamatkan kita dari a. hukuman dosa, b. kusa dosa, c. perbuatan dosa. Yesus adalah Tuhan. Dialah yang berkuasa di sorga dan bumi dan di bawah bumi. Penulis Injil Matius menulis, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dengan demikian, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa dan berotoritas penuh atas segala sesuatu, baik yang di sorga, di bumi dan di bawah bumi. Kristus artinya yang diurapi. Kata Kristus dalam bahasa Ibrani, Mesiah atau Mesias, dan dalam bahasa Yunani, Kristos, yang artinya diurapi untuk melakukan tugas penyelamatan umat manusia. Inilah tugas khusus yang diemban oleh Yesus. Karena itu, marilah kita merayakan kelahiran Yesus di pikiran, perkataan, dan perbuatan kita setiap hari. Apakah pertobatan itu dan apakah itu perlu untuk keselamatan? Banyak orang memahami istilah pertobatan sebagai berpaling dari dosa. Menyesali dosa dan berpaling darinya berhubungan dengan pertobatan, namun bukan arti sebenarnya dari kata tersebut. Dalam Alkitab, kata bertobat berarti berubah pikiran. Alkitab juga memberitahu kita bahwa pertobatan sejati akan menghasilkan perubahan tindakan. Dalam meringkas pelayanannya, Paulus menyatakan, "Aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah dan menunjukkan pertobatan mereka melalui perbuatan mereka,
definisi singkat Alkitab tentang pertobatan adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tindakan. Lalu, apa hubungan antara pertobatan dan keselamatan? Kitab Kisah Para Rasul secara khusus berfokus pada pertobatan sehubungan dengan keselamatan. Bertobat, sehubungan dengan keselamatan, berarti mengubah pikiran Anda mengenai dosa dan Yesus Kristus. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta, ia menutup dengan seruan agar umat bertobat. Bertobat dari apa? Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus untuk mengubah pikiran mereka tentang dosa itu dan mengubah pikiran mereka tentang Kristus sendiri, dengan mengakui bahwa Dia memang Tuhan dan Kristus. Petrus menyerukan agar orang-orang mengubah pikiran mereka, membenci penolakan mereka terhadap Kristus di masa lalu, dan menerima iman kepadanya sebagai Mesias dan Juru Selamat mereka. Pertobatan melibatkan kesadaran bahwa Anda telah berpikir salah di masa lalu dan bertekad untuk berpikir benar di masa depan. Orang yang bertobat akan berpikir ulang mengenai pola pikir yang dianutnya sebelumnya. Ada perubahan watak dan cara berpikir baru tentang Tuhan, tentang dosa, tentang kekudusan, dan tentang melakukan kehendak Tuhan. Pertobatan sejati didorong oleh duka cita menurut kehendak Allah, dan hal itu menuntun pada keselamatan. Pertobatan dan iman dapat dipahami sebagai dua sisi mata uang yang sama. Mustahil untuk menaruh iman Anda kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat tanpa terlebih dahulu mengubah pikiran Anda tentang dosa Anda dan tentang siapa Yesus itu serta apa yang telah Dia lakukan. Apakah itu pertobatan karena penolakan yang disengaja atau pertobatan karena ketidaktahuan atau ketidaktertarikan? Itu adalah perubahan pikiran. Pertobatan yang alkitabiah, dalam kaitannya dengan keselamatan, mengubah pikiran Anda dari penolakan terhadap Kristus menjadi iman kepada Kristus. Pertobatan bukanlah pekerjaan yang kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertobat dan datang kepada Tuhan kecuali Tuhan menarik orang itu kepadanya. Pertobatan adalah sesuatu yang Allah berikan. Hal ini hanya mungkin terjadi karena kasih karunia-Nya. Tidak ada yang bisa bertobat kecuali Tuhan mengabulkan pertobatan. Semua keselamatan, termasuk pertobatan dan iman, adalah hasil dari Allah yang menarik kita, membuka mata kita, dan mengubah hati kita. Kepanjang sabaran Allah menuntun kita pada pertobatan, begitu pula kebaikan-Nya. Meskipun pertobatan bukanlah suatu pekerjaan yang menghasilkan keselamatan, pertobatan yang membawa keselamatan menghasilkan perbuatan. Mustahil untuk benar-benar berubah pikiran tanpa mengubah tindakan Anda. Dalam Alkitab, pertobatan menghasilkan perubahan perilaku. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis memanggil orang-orang untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Seseorang yang benar-benar bertobat dari dosanya dan beriman kepada Kristus akan memberikan bukti kehidupan yang diubahkan. Untuk melihat seperti apa pertobatan dalam kehidupan nyata, lihatlah kisah Zakeus. Inilah seorang pria yang menipu dan mencuri serta hidup boros dari hasil haramnya, sampai dia bertemu Yesus. Pada saat itu dia berubah pikiran secara radikal. Lihat, Tuhan, kata Zakeus, sekarang ini setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang,
akan kukembalikan 4 kali lipatnya. Yesus dengan gembira menyatakan bahwa keselamatan telah tiba di rumah Zakeus, dan bahkan pemungut cukai pun kini menjadi anak Abraham, sebuah rujukan pada iman Zakeus. Penipu itu menjadi seorang dermawan, pencuri itu memberikan ganti rugi. Itu adalah pertobatan, dibarengi dengan iman kepada Kristus. Pertobatan, jika didefinisikan dengan tepat, diperlukan untuk keselamatan. Pertobatan yang alkitabiah mengubah pikiran Anda tentang dosa Anda. Dosa bukan lagi sesuatu yang bisa dipermainkan. Itu adalah sesuatu yang harus ditinggalkan ketika Anda lari dari murka yang akan datang. Hal ini juga mengubah pikiran Anda tentang Yesus Kristus. Dia tidak lagi bisa diejek, diremehkan, atau diabaikan. Dia adalah juru selamat yang harus dipegang teguh. Dialah Tuhan yang harus disembah dan dipuja. Apakah arti berdamai dengan Allah? Sebelum kita dapat memahami konsep berdamai dengan Allah, kita harus menyadari bahwa umat manusia dalam keadaan alami kita adalah musuh Allah. Ini terjadi karena kita telah diwariskan sifat yang berdosa dari leluhur pertama kita, Adam dan Hawa. Kita dilahirkan dengan kecenderungan menyenangkan diri dan menjadi Tuhan dari kehidupan kita sendiri. Sifat atau kodrat pemberontak ini selalu menempatkan kita dalam posisi berseberangan dengan Sang Pencipta kita yang sempurna. Sifatnya yang adil tidak dapat mengabaikan dosa. Keadilan menuntut hukuman. Kita tidak dapat mengadakan perdamaian dengan Allah atas upaya pribadi kita karena upaya terbaik kita hanyalah bagaikan kain kotor jika dibandingkan kekudusannya. Jadi, dalam keadaan berdosa kita tidak mungkin diperdamaikan. Kita tidak mungkin berdamai dengan Allah. Apapun yang kita perbuat, Allah telah berinisiatif menempuh jalur perdamaian dengan kita. Melalui cara mengutus putranya ke dunia, Yesus hidup secara sempurna. Penyalibannya melunasi hutang hukuman atas dosa semua orang yang hendak percaya padanya, dan kebangkitannya menjamin pembenaran kita di hadapan Allah. Yesus adalah Raja Damai, dan Ia yang mendatangkan damai dengan Allah bagi kita. Oleh karena itu, pesan keselamatan di dalam Kristus dijuluki sebagai Injil Damai Sejahtera. Ucapan para malaikat kepada para gembala pada malam Natal pertama berbunyi, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Siapakah yang berkenan kepadanya? Perkenanan dan damainya berdiam di atas mereka yang telah menerima Putra Allah melalui iman. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai dengan Allah mengandung arti bahwa hutang dosa kita yang besar telah dilunasi dan Allah menganggap kita benar. Kita sudah bukan lagi musuh, melainkan anak yang dikasihi. Kodratnya yang kudus dapat bersekutu dengan kita karena Ia melihat kita di dalam Kristus. Damai dengan Allah berarti bahwa hati nurani kita telah dibersihkan. Rasa bersalah yang menenggelamkan kita telah tiada, karena dibebankan pada Yesus di atas salib. Rasa malu yang kita rasakan atas segala perbuatan jahat kita telah dipikul oleh Yesus. Allah Bapa mengadopsi kita sebagai anak-anak-Nya dan mengundang kita untuk dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, guna bersekutu dengannya dan menyampaikan keinginan kita. Bagi orang Kristen,
Memelihara rasa damai dengan Allah mengaratkan supaya semua dosa dan kegagalan kita diakui padanya. Mengakui dosa kita berulang kali tidak mendatangkan kedamaian dengan Allah. Yesus telah memperdamaikan kita yang percaya padanya dengan Allah Bapa di atas kayu salib. Orang yang lahir baru sejati hidup dengan sikap bertobat senantiasa sehingga dosa tidak akan berakar dan mencemarkan mereka lagi. Dosa yang belum diakui melukai persekutuan penuh sukacita di antara para anak Allah dengan Sang Bapa. Damai dengan Allah juga memampukan orang Kristen sehingga dapat hidup tanpa rasa takut akan kematian dan kekekalan. Harapan kita aman dalam pengetahuan bahwa Yesus telah melakukan segala sesuatu yang diperlukan demi membenarkan kita dengan Allah. Nafas terakhir kita di bumi adalah nafas pertama kita di surga. Roh Kudus telah diberikan pada kami seperti kartu jaminan, sebuah kepastian bahwa peristiwa yang lebih agung akan terjadi. Pada saat ini, Roh Kudus tinggal di dalam kita demi membimbing, menuduh, menghibur, dan memperingati kita akan pengorbanan Yesus bagi kita. Manusia diciptakan untuk hidup berdamai dengan Allah. Dosa telah merusak damai itu dan terus merusaknya bagi semua yang menolak undangan keselamatan Yesus. Akan tetapi, semua orang yang memanggil nama Tuhan, yang percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Allah, dan bersedia berserah padanya sebagai juru selamat dan Tuhan, dapat menikmati perdamaian dengan Allah. Mataku telah melihat keselamatan. Lukas 2 ayat 30-31 berkata, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Menyaksikan langsung keselamatan itu adalah suatu peristiwa yang mengagumkan dan menggembirakan bagi setiap orang. Demikianlah kesaksian Simeon pada Nas hari ini. Jarang sekali orang bercerita mengenai sosok bernama Simeon ini. Tidak mudah bagi kebanyakan orang untuk percaya kepada Yesus di zaman itu. Kita bisa lihat bagaimana ahli Taurat, Farisi, dan Saduki sangat bergumul untuk percaya kepada Yesus. Sekalipun di depan mata mereka sudah terpapar begitu banyak tanda ajaib, nubuatan mengenai Mesias sudah berdengung sejak lama di bangsa Israel. Namun mereka percaya Mesias akan datang dengan segala kemegahan seorang raja. Inilah luar biasanya Simeon. Begitu dia melihat bayi Yesus, Simeon langsung menggendongnya dan memuji Tuhan. Tidak sedikit pun terlintas keraguan di benaknya. Betapa beruntungnya Simeon mendapatkan kesempatan menggendong Sang Juru Selamat. Simeon begitu mempercayai nubuatan tersebut, bahkan Simeon tidak membutuhkan sedikit pun bukti atau tanda ajaib untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang selama ini dinantikan yang membawa pengharapan besar bagi dunia. Apakah kita menyadari bahwa Yesus adalah pengharapan bagi dunia ini? Setelah begitu banyak bukti yang terjadi di dalam hidup kita, masihkah kita meragukan bahwa Yesus adalah sumber pengharapan, sumber damai, sumber sukacita bagi hidup kita? Jika kita mempercayainya, marilah kita berjalan bersama Dia yang selalu memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Simeon hanya sempat menggendong Yesus, tetapi kini Yesus tinggal menetap di dalam hati kita. Karena itu, jangan puas hanya melihat keselamatan itu, tetapi kerjakanlah keselamatan itu hingga akhirnya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang.
Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.